Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saudara yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah lewat radio Suara Pengharapan. Sekali lagi Shalom. Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kematian Kristus. Saudara kasih Tuhan, karya kurban Kristus di muka bumi ini dimulai dari kelahirannya. Lalu bagaimana Yesus berkarya selama 3,5 tahun. Kemudian Yesus menggenapi rencana Tuhan lewat kematiannya, kebangkitannya, naik ke surga. Dan Yesus akan datang kembali. Amin. Dan dari sisi dimensi pelayanan Yesus kita harus mengerti. Supaya iman kita ini bekerja dengan pengertian kebenaran firman Tuhan. Supaya iman kita kuat. Doktrin iman kita kuat oleh karena pengajaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengerti sisi-sisi pengajaran dari kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang minggu depan kita akan merayakan hari kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, yang pertama saya rindu kita semua akan belajar dan terus-menerus mengimani, mempercayai, mendalami bahwa Yesus Kristus adalah kurban kita atas dosa. Untuk memahami kematian Kristus, maka sebagai orang percaya kita harus belajar bagaimana sistem kurban pada perjanjian lama. Dengan memahami sistem kurban pada perjanjian lama, kita akan mengerti bagaimana penggenapannya di dalam kematian Kristus. Saudara, pada perjanjian lama, maka seekor hewan, entah itu domba atau yang lainnya, diletakkan di atas mezbah. Itu dipersembahkan oleh orang yang ingin mendapatkan pengampunan dosa. Menyerahkan kepada imam, lalu hewan itu diletakkan di atas altar. Orang yang bersangkutan mengadakan pengakuan dosa. Lalu imam menumpangkan tangan atas kepala dari hewan itu. Selanjutnya hewan itu disembelih. Karena disembelih mati. Karena nyawanya hilang. Sehingga dosa yang ada pada orang itu diganti dengan kematian hewan yang dipersembahkan. Tentu saja peraturan Taurat mengharuskan bahwa hewan itu adalah tidak bercacat. Ada banyak ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Terutama tidak bercacat. Dengan cara seperti itu, maka orang itu dinyatakan sudah mengadakan kurban pendamaian, penebus dosa. Kalau kita melihat di dalam imamat ada banyak sekali yang perlu diterangkan. Tetapi secara garis besar seperti itu. Dan korban penebus dosa ini dilakukan berulang-ulang. Oleh karena itu kita bisa belajar dari kitab Ibrani. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 4. Di situ diterangkan bahwa darah lembu, darah domba, jantan tidak mungkin menghapus dosa. Karena apa? Karena di dalam hukum Taurat bahwa korban itu dapat menghapus dosa yang sifatnya hanya sementara.
hanya menebus dosa. Dan hewannya dipakai sebagai pengganti. Pengganti daripada hukuman. Harusnya orang itu yang dihukum, tetapi yang dihukum adalah hewan. Hewan disembelih sebagai pengganti. Namun prinsipnya di dalam perjanjian lama sebenarnya persembahan yang berupa hewan tidak bisa menghapus dosa. Firman Tuhan berkata, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ya, dari sini saudara. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 11 juga diterangkan bahwa imam itu harus masuk berulang-ulang. Mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Kalau begitu apa tujuannya dulu di dalam perjanjian lama? Hewan itu mati, itu hanya menghapus dosa sementara. Perhatikan, menghapus dosa sementara. Dengan jalan itu mereka didamaikan dengan Allah. Hewan itu adalah kurban pengganti. Oleh karena itu, ada sebagian dari saudara sepupu kita yang melakukan itu sampai sekarang. Saudara, setiap tahun ada. Seluruh dunia melakukan. Tetapi mengapa orang Kristen tidak melakukan? Karena kita punya Yesus. Yesus yang telah mempersembahkan dirinya sendiri, darahnya sendiri, untuk melakukan penebusan dosa sekali selama-lamanya. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 12 dan 18. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu kali saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Tidak perlu lagi ditambah lagi dengan kurban-kurban binatang. Bahkan Ibrani pasal 10 dikatakan bahwa semua kurban bakaran, kurban sembelian, aku tidak berkenan lagi walaupun dipersembahkan menurut hukum. Perhatikan saudara. Oleh karena itu untuk memaknai Paskah kita harus mengerti memang betul penebusan dosa, penebus salah dilakukan dengan kurban hewan. Dan kita tidak melakukan lagi karena kita punya Yesus yang mengorbankan dirinya sendiri, membawa darahnya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ini dasar yang pertama. Yang kedua, mengapa Yesus disebut sebagai anak domba Paskah? Saudara tahu bahwa bangsa Israel yang dulunya menjadi tamu di bangsa Mesir. Kenapa? Karena pendahulunya Yusuf bisa mengartikan dijual sebagai budak. Singkat cerita bisa mengartikan mimpi raja, diangkat menjadi direktur Bulog, mengatur 7 masa kelimpahan, 7 masa kekeringan. Lalu saudaranya juga mengalami kelaparan, diboyong, menjadi warga negara kehormatan. Kenapa? Oh, karena ini keluarga besarnya Yusuf. Diberi tanah Goshen. Awalnya kan itu. Setelah itu Yusuf mati, rajanya ganti. Lama-lama rajanya nggak kenal. Bagaimana? Ini orang Israel. Bertambah banyak, luar biasa. Sampai rajanya khawatir. Nanti kalau kita ada perang, jangan-jangan mereka memihak kepada musuh. Akhirnya ditindas jadi budak. 430 tahun.
Itu waktu yang lama. Sampai mereka menjerit, luar biasa ceritanya. Karena saking takutnya, orang Israel di Mesir berkembang biak, semua anak laki-laki dibunuh. Musa bisa diselundupkan lewat sungai Nil, ditemu putri Firaun, dibesarkan jadi pangeran di kerajaan. Setelah gede, baru dia lihat penindasan kepada orang Ibrani. Ibrani. Akhirnya dia berontak. Bunuh mandornya. Lari. Saudara, diperlengkapi 20 tahun di kerajaan. Tentu saja 20 tahun tidak nganggur. Wow, dulu pasti sangat rumit. Pendidikan sastranya, pendidikan perangnya. Wow, itu luar biasa. Dia tahu, 20 tahun di dalam kerajaan dipersiapkan oleh Tuhan. Tapi juga 20 tahun di padang gurun menggembalakan domba. Akhirnya dipanggil lagi untuk memimpin keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Saudara perhatikan. Perhatikan. Tuhan memakai Musa dan memanggil Musa. Tapi Firaun bersikeras. Tidak boleh keluar dari Mesir. Walaupun firman Tuhan berkata, biarkanlah umatku pergi untuk beribadah kepadaku. Firaun tidak mengizinkan. Sampai diberi tulah pertama sampai 9. Tetap ngeyel. Sampai akhirnya tulah ke-10. Semua anak sulung mati. Dari situ baru mengizinkan. Disitulah peristiwa yang terjadi, yaitu Paskah. Kenapa, saudara? Kepada setiap orang Israel diberikan perintah untuk mengorbankan seekor domba yang tidak bercela. Keluaran 12 ayat 5. Lalu ayat yang ke-6, perintahnya sembelih, dibunuh. Ayat yang ke-7, darahnya dibubuhkan kepada kedua tiang pintu pada ambang atas. Dan darah itu adalah tanda. Dan pada saat malaikat melihat rumah itu ada tanda darahnya, maka dilewati. Enggak ada pembunuhan. Anak sulung tidak mati. Saudara tahu enggak? Saya meneliti. Memang waktu itu orang Israel dengan orang Mesir itu sudah campur baur. Mereka tidak beribadah selama ratusan tahun. Kenapa? Kalau mereka beribadah, ketahuan beribadah, menyembah dewa yang selain dewanya orang Mesir. Oh, mereka bisa dirajam tadi. Dan bayangkan, bangsa pilihan udah terhilang. Tidak beribadah. Makanya tujuan utama Allah itu, bawalah umatku pergi supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. Disitulah terjadi Paskah. Yaitu apa? Pengorbanan domba yang tidak bercela. Itulah yang dinamakan Paskah pertama. Paskah perjanjian lama. Saudara, lalu Paskah yang akan kita peringati besok hari Jumat adalah Paskah, di mana yang disembelih bukan domba, bukan binatang, melainkan hari di mana Yesus disalib. Ada lagu yang mengatakan, sebab bagi kita telah tersembelih anak Yesus, anak domba Paskah, itu Yesus. Sehingga Paskah perjanjian baru adalah
memperingati kematian Kristus yang sudah membebaskan kita dari kerajaan gelap. Dipindahkan kepada kerajaan terang. Kalau pasca perjanjian lama membebaskan Israel dari penjajahan Mesir yang mereka tidak bisa beribadah, dibebaskan untuk keluar dari Mesir. Mesir itu penjajahan. Perbudakan. Keluar dari perbudakan kepada keadaan di mana mereka bisa beribadah pada Tuhan. Makanya di padang gurun Tuhan perintahkan pada Musa untuk membuat kemah suci, yaitu tabernakel. Mereka dituntun kepada Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu. Perhatikan. Berapa banyak orang di dunia ini yang hidupnya di dalam perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dosa yang mengikat. Dosa yaitu tidak percaya kepada Yesus. Itu sumbernya. Karena tidak percaya pada Yesus, maka orang melaksanakan kehidupan yang sia-sia. Hamartia, melenceng dari sasaran. Oleh karena itu tujuan daripada kematian Kristus yaitu menebus kita dari semua dosa untuk dipindahkan kepada kerajaan. Yesus anak domba Paskah diterangkan oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oleh karena manusia berdosa, dia butuh keselamatan. Itu hanya bisa dikerjakan oleh karena Yesus. Setiap orang yang percaya Yesus, yang ada tanda darahnya, tidak pernah mengalami kematian. Yaitu apa? Memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu setiap orang yang percaya Yesus, dia tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Makanya orang yang lahir baru, benar-benar lahir baru, tidak pernah takut mati. Orang yang takut mati, itu orang yang belum lahir baru. Artinya belum yakin keselamatan. Orang yang sudah terima Yesus, yang sudah yakin bahwa di sana disediakan rumah. Setiap orang satu rumah. Kalau rumahnya belum jadi, belum dipanggil pulang. Kalau udah jadi, pulang. Kayak orang yang sudah beriman pada Yesus. Istilahnya bukan mati, tapi pulang. Karena ini bukan tempat tinggal kita. Kita hanya sementara. Amin. Itu hanya bisa dikerjakan oleh karena kurban Kristus. Oleh karena itu, sebenarnya kematian Yesus di kayu salib adalah kemenangan, bukan kekalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah percaya bahwa salib itu adalah tanda kekalahan. Bukan. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang menang atas dosa. Makanya salibnya ini hanya, kenapa kosong? Karena Yesus sudah bangkit. Amin. Setelah bangkit dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia nanti akan menjemput kita. Saudara, bagi dunia, teologi salib itu kebodohan. Nggak bisa dimengerti. Bagaimana salib adalah kemenangan? Perhatikan. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan
binasa. Bodoh banget ini. Itu bagi orang yang tidak percaya, nggak bisa dimengerti. Salib itu apa itu? Tapi Alkitab mengatakan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Situ. Kenapa? Sebab pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kematian, maka Kristus mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Apa bukti Yesus mengalahkan maut? Apa buktinya? Dia bangkit. Tidak ada seorang pun yang dinamakan rasul, nabi, apapun di dunia ini yang bangkit kecuali Yesus. Dan kita yang percaya kepadanya akan mengalami hal yang sama, yaitu kita bangkit seperti Yesus dengan tubuh yang baru. Amin. Saudara, ini pengharapan. Saudara, karena kematian itu musuh. Mau teknologi kedokteran apapun, hebat apapun, pemenangnya ini kematian. Iya. Kematian itu selalu menang. Karena kematian itu pasti. Jangan ada yang GR. Wah, merasa sik dosa sik sementara apa-apa. Nikmati dulu. Nanti kalau sudah tua baru bertobat. Enggak taunya paginya mati. Iya. Neraka itu dikira guyon. Neraka itu ada. Apa perlu saya khotbah neraka 4 kali khotbah berseri? Saya udah punya bahan. Tapi mau saya khotbahkan untuk lansia. Neraka dan surga. Itu pasti, itu ada. Dan neraka adalah tempat di mana orang mengalami siksaan abadi kekal selama-lamanya. Tapi itu bukan rumah kita. Rumah kita di surga. Amin. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Amin. Oh, ini lagu sederhana tapi itu luar biasa. Dinyanyikannya jangan hanya kalau pas ada kebaktian penghiburan ya. Diingat terus ya. Rumahku ada di surga. Dan itu bisa dikerjakan oleh kematian Kristus. Karena hanya Kristus, Yesus yang mati dan bangkit. Bangkit artinya mengalahkan. Dan kita bangga punya Yesus. Karena apa? Yesus yang sudah terbukti sudah di surga. Makanya jangan percaya kalau ada orang yang promosi surga. Surga bagaimana? Kamu yang ngomong aja belum pernah ke surga. Panutanmu juga belum pernah ke surga, gitu kan? Perhatikan, ini penting. Makanya Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Saya dikasih Tuhan. Dengan jalan kematian Yesus, maka Yesus sudah merubuhkan tembok perseteruan antara manusia dan Allah. Dengan kematian Kristus, maka didamaikan. Hubungan dipulihkan kembali. Makanya jangan jadi orang yang suka tertuduh. Orang yang suka tertuduh, merasa bersalah, itu saudara belum lahir baru. Coba tanya kanan kiri. Orang yang masih suka tertuduh, sulit bertumbuh. Saya ini gampang saja, ini kok angel bertobat. Ini mudah sakit hati. Baperan. Ini mesti belum selesai.
Belum selesai. Saudara. Makanya setelah orang terima Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Artinya hidup selamanya. Perhatikan, jangan percaya. Kematian itu menjadi pemenang. Ya, betul bagi orang yang tidak punya Yesus. Bagi yang punya Yesus, kematian sudah dikalahkan. Amin. Pak Topo perintis gereja ini, yang merintis gereja ini sejak tahun 63. Ketika mau meninggal dunia pada tahun 80, saya lihat sendiri. Di rumah sakit dia ngangkat. Doanya angkatlah aku ya Tuhan. Saya wis raiki. Aku ndongake sembuh kok malah dhewe angkatlah aku ke surga. Betul, saudara. Nyaman. Enak. Pulang-pulang. Karena dia percaya sudah terima itu. Saudara. Kenapa Yesus bisa mengerjakan pengampunan oleh karena kematiannya? Karena Yesus taat kepada Bapa. Yesus mati bukan karena kalah dengan serdadu Romawi. Yesus mati bukan karena orang Yahudi. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya atas kehendaknya sendiri. Ini yang penting. Saya dapat pertanyaan dari seorang kawan waktu studi, diskusi di kelas. Kenapa Yesus bisa mati? Dia kan Tuhan. Dia manusia sejati, tapi juga Allah sejati. Di dalam pelajaran pemuritan saya, siapakah Yesus? Saya terangkan 8 aspek. Yesus itu manusia sejati. Iya. Kenapa manusia sejati? Iya, manusia sejati yang ada darah dan dagingnya supaya bisa dikurbankan. Amin. Amin. Yesus Allah sejati, dia tidak bisa berbuat dosa supaya memenuhi syarat sebagai kurban. Amin. Dosa tidak ada pada dirinya dan tipu daya tidak ada pada pemilik. Kenapa Yesus mati? Yesus gak bisa dibunuh siapapun, gak bisa. Saya kasih bukti, saudara. Yesus menyerahkan diri. Kira-kira loh saudara, kira-kira. Ini tentara semua, Yesus sedang berdoa di Getsemani. Lalu tentara Romawi datang bawa tombak, bawa pedang apa. Kalau nggak mau begini, shoot. Udah rebah semua itu. Semaput, mati gitu kan. Tapi tidak mungkin Yesus lakukan. Dia menyerahkan dirinya. Dia mengalami siksaan cambukan. Dia disalib karena dia menyerahkan dirinya. Yesus berulang kali memberikan pengajaran kepada kita lewat Alkitab bahwa dia menyerahkan nyawanya demi keselamatan umat manusia. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Amin. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 11 Alkitab terangkan dengan jelas apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Juga di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-17, Yesus memproklamasikan, Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Diberikan sementara aja, 3 hari saja. 3 hari saja diberikan. Tapi kemudian dia bangkit. Ayat berikutnya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini kerelaan. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Artinya apa? Yesus taat. Yesus memberikan dirinya. Dia tahu penggenapannya itu di salib. Karena salib adalah tempat pertukaran. Salib tempat bercium-ciuman. Di situ hukuman
dijatuhkan atas diri Yesus. Tapi di situ juga pengampunan diberikan. Amin. Keselamatan diberikan. Kasih dan keadilan berjaya. Saudara, kayu salib, tempat pertukaran. Ini luar biasa. Yesus bukan kalah dari tentara Romawi, tapi Yesus dengan kehendaknya sendiri menyerahkan nyawanya kepada orang-orang Yahudi. Agar dengan demikian ia dapat menjadi kurban penebus dosa yang sempurna. Tidak bisa manusia lain. Titik tekan penderitaan Yesus itu bukan penderitaan jasmani. Kalau saudara belajar tentang sejarah, di Romawi pada zaman Sparta, itu ada ribuan orang yang disalib. Ribuan. Tapi mereka disalib karena dianggap memberontak. Karena salah. Salib itu gambaran orang yang terkutuk. Lalu Yesus juga disalib. Beda. Misinya beda. Yesus disalib justru. Jam 9 Yesus disalib. Sampai jam 12. Dibakar. Dipanggang. Terik matahari. Jam 12 sampai jam 3 kegelapan meliputi seluruh bumi itu. Ulangan pasal 28 dikatakan. Dan langit di atas kepalamu akan jadi tembaga. Disitulah 3 jam. Semua kutuk ditanggung. Semua kutuk. Karena dosa berasal dari satu orang yaitu Adam. Diselesaikan dengan Adam yang kedua yaitu Yesus. Amin. Yang percaya katakan amin. Saudara peringati Paskah dengan mengerti. Bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat yang 46, Yesus berseru dengan suara nyaring. Dia bukan berseru gini. Dia berseru 5 jeritan yang memilukan. Bukan Eloi, Eloi, lama sabachthani, tidak gitu. Tapi dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa? Ya Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Yang menakutkan Yesus itu bukan dipaku. Banyak orang yang disalib ribuan. Yesus tidak takut dengan penderitaan fisik. Tapi ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia katakan, ya Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Yang menakutkan itu justru ketika persekutuannya dengan Bapa. Sudah tidak ada lagi, sudah dipisah, ditinggalkan jadi manusia nih. Jadi manusia bener ini. Ngeri. Kenapa? Posisinya didosakan. Posisinya terkutuk. Lalu jeritan yang terakhir. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kata kuserahkan. Yesus menyerahkan nyawanya. Makanya di dalam LBCB kalau saudara ikut pemuridan kita. Salah satu pelajaran yang penting bagi orang Kristen itu penyerahan hak. Penyerahan hak. Hak waktu. Harusnya saya punya hak waktu, tapi udahlah saya serahkan waktu saya. Hak atas keuangan kita. Hak atas kita dikenal. Termasuk hak atas nyawa. Makanya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena Yesus merendahkan diri dan taat mati sampai di kayu salib. Saya pernah khotbah, saya cuma buat pengandaian. Kalau manusia biasa dicambuk, lebih daripada 30 kali, 39 kali. Dicambuk-cambuknya bukan cambuk pecut, cambuknya itu didesain.
Ada bagian tulang, ada bagian apa, jerat nancep, berat gitu kan. Berebel gitu daging. Cambuk, berebel gitu. Waduh, kalau Yesus gak punya visi, saya gak tahu ya, seandainya saya tuh saudara, terus terima ngeletak yang kono, kentean darah selesai ya tak? Tapi dia ngerti, harus. Saya pernah napak tilas ketika saya bisa. Dia dilurus. Tapi Yesus harus menggenapi sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itu, kuasa kematian Kristus itu mengampuni dosa. Makanya muridnya sebelum Yesus Jumatnya disalib, Kemisnya bikin persekutuan. Apa yang dilakukan Yesus sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya? Kalau anak suami yang lucu, apa yang dilakukan Yesus? Foto bersama. Nah, kok ngerti? Oh, itu mah gambari. Foto bersama. Bukan. Itu hanya imajinasi aja. Saya juga dikasih kenang-kenangan waktu ngelayani di gereja Muntilan. Selesai buka, Tuhan Yesus. Pak Muryantoro itu pesen dari Jepara. Pakai kayu jati. Wah, murid Yesus dengan Yesus mengadakan perjamuan malam. Udah mahal. Tapi bukan itu yang dilakukan. Intinya Yesus menerangkan kepada murid-muridnya. Dia mengajak murid-muridnya melakukan perjamuan malam. Di dalam Matius pasal 26 ayat 27. Satu ayat yang sering kita baca setiap bulan. Yesus berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Coba kalau saudara, saya ajak, habis ini saya ajak di sana 12 orang, saya ngomong, minumlah kan ini darahku. Saudara mesti mikirnya, wah dia harus mati. Darah itu apa? Bicara tentang kematian. Yesus sedang memberikan pesan kepada murid-muridnya. Ini loh. Yesus menjadi korban bagi umat manusia. Yesus disembelih, disalib, menjadi korban yang sempurna. Oleh sebab itu dia disebut sebagai anak domba Allah. Anak domba Paskah, anak domba Allah. Melalui kematiannya, Yesus mengampuni dosa kita. Makanya saya terangkan tadi pagi. Ingat ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Ini sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Dulu kata tebusan itu kata yang biasa. Karena dulu itu banyak ketika orang kalah perang, barangnya dirampas, istrinya dirampas, anak-anaknya dirampas. Kata ditebus berarti dibayar. Alat pembayarannya apa? Yang lazim perak atau emas. Kalau saudara punya barang di Pegadaian, saudara punya barang lalu digadaikan, untuk mendapatkannya kembali, saudara harus menebus dan membayar. Menebus dan membayar tentu saja dengan apa? Tentu saja dengan alat pembayaran. Dulu saya pernah ngingu labet, labetnya bagus itu mahal, icul.
Kalau ditemu orang, kalau orangnya jujur, baik, dikembalikan aja enggak apa-apa. Tapi kalau kita enggak kenal orangnya, tapi tahu dia ngakui bukan barang, harus ditebus. Dulu awal-awal di sini itu orang saling pelihara itu ya biasa, didiamkan. Nanti tahu-tahu pulang sendiri. Tapi karena lama-lama orang pada pelihara, lama-lama enggak pulang tuh. Karena orang udah tahu nih harganya ini. Lalu diburu. Kalau itu mahal harus ditebus. Dosa kita yang sudah menjadi milik dunia itu harus ditebus. Tapi saking berharganya manusia, tidak bisa ditebus dengan emas atau perak. Karena apa? Nilainya terlalu berharga. Makanya saya punya teman di luar Jawa. Tak tanya, kok enggak nikah-nikah? Aduh, Pak Mit, itulah yang berat Pak Mit. Kalau nikah sama orang sana, Pak, itu mesti saya harus bayar. Apa? Kerbau 30. Berasa kerbau piro? 10 juta, 300 juta. Nah, kapan nikahmu? Enggak punya kerbau 30. Jadi baru minang orang itu kan ya. Terus nikah karo wong Jawa. Sederhana. Kok cium kaki nembokne wis kasih Alkitab bisa. Ya, saya tidak bicara tentang itu sebagai penebusan, tapi apa? Manusia itu terlalu berharga. Ditebus dengan bukan emas atau perak. Ayat berikutnya, perhatikan. Supaya saudara mengerti, saya kasih bahasa sederhana. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Makanya begini, sadarilah bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Karena ditebusnya nggak bisa dengan emas, nggak bisa dengan perak, tapi harus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Makanya saudara bersyukur, Tuhan terima kasih. Oleh karena pengorbananmu, penebusanmu dengan darahnya sendiri. Kalau orang perjanjian lama cukup dengan darah binatang. Kalau kita enggak, dengan darah Yesus. Lalu semua dosa-dosa dihapuskan, termasuk dosa warisan. Di dalam diri kita mengalir darahnya Adam. Itu mengandung konsekuensi dosa warisan. Tapi juga sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh karena itu kita dibebaskan dari kematian kekal. Diberi keselamatan kekal. Ingat, dibebaskan dari kematian kekal dan diberi keselamatan kekal. Karena apa? Karena upah dosa itu maut. Tetapi kasih karunia Allah itu. Saudara hafal ya ayat hafalan Yohanes pasal 3 ayat 16. Siapa yang hafal? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sehingga karunia anaknya tunggal. Supaya barang siapa ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidupnya. Ini luar biasa. Melalui kematian Kristus kita diberi hidupnya. Saudara, konflik manusia itu ada 5, paling utama. 5 area. Saudara yang sudah pernah mengikuti LBCA, saudara tahu. Tetapi konflik yang paling mengerikan dan sulit diselesaikan itu ketika mau mati. Saya masuk surga atau neraka. Itu. Iya. Manusia itu tidak bisa bebas dari satu pertanyaan ketika mau mati. Tetapi untuk kita tidak usah bertanya lagi. Karena kita sudah yakin dan pasti
bahwa kita memperoleh keselamatan kekal. Dibebaskan dari penghukuman kekal. Amin. Oleh karena itu yang terakhir, mestinya, harusnya setelah kita ditebus oleh Yesus. Saya tanya, kita jadi milik siapa? Milik siapa? Milik Yesus. Sadarilah, hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Hidup kita itu bukan milik kita, tapi milik Yesus, karena Yesus yang menebus. Kalau ada orang Kristen yang masih menjadikan diri sendiri sebagai raja, egonya jadi raja, ya salah, pasti tersesat. Gak akan ada bahagia, gak akan ada damai sejahtera. Di dalam dirinya ada kegaduhan terus. Gak ada damai sejahtera. Hidup kita itu milik Yesus karena apa? Kita ditebus oleh Yesus. Dibeli, dibayar lunas oleh darah Yesus. Roma pasal 6 ayat 11, demikian hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Tolong semua baca sampai telinga saudara mendengar. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita bukan milik kita. Ada nyanyian, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Oleh karena itu melalui khotbah ini saya rindu iman kita semakin tebal. Kita rindu, kita semakin mengerti. Oh, maksud daripada penebusan Kristus itu supaya kita dibebaskan dari penghukuman kekal kepada keselamatan kekal. Lalu kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Mati bagi dosa. Mati bagi dosa. Tetapi hidup semakin kudus. Semakin kudus. Semakin kudus. Dan mengenal kehendak Allah. Siapa engkau yang jadi orang Kristen hidupnya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang bagus. Jadi orang Kristen hidupnya semakin jauh dengan Tuhan, masalah. Jadi orang Kristen hidupnya semakin rendah hati, bagus. Ya. Hidupnya semakin mengejar Tuhan, bagus. Ya. Jangan mengejar berkat. Kejarlah Tuhan. Berkat akan mengikuti. Amin. Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Kita masuk di dalam perjamuan kudus. Nah, untuk kita menikmati kurban Kristus. Berdoalah kepada Tuhan supaya lewat khotbah ini kita bersyukur kita punya Tuhan yang mau mati. Mempersiapkan diri kita memperingati Paskah. Supaya kita semakin hari semakin mengenal kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kurban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci.